Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Selamat datang di podcast Ngopi Sore, ngobrolin pengetahuan dan inspirasi seputar social forestry. Bersama saya Dito di sini, kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pengaruh utamaan gender dan juga cerita-cerita dari lapangan nih, karena kebetulan yang hadir pada hari ini adalah para pendamping. Nah, ngomongin soal gender, sebetulnya pengaruh utamaan gender bukan hanya soal keterlibatan perempuan saja, tetapi juga memastikan bagaimana suara, ruang, dan juga manfaat ini adil terhadap perempuan. Nah, proyek SSF sendiri berdasarkan data mendukung 82% ya dari 706 penerima manfaat. Semua itu adalah sosok perempuan. Nah, langsung aja kita ajak ngobrol nih 3 orang keren, pendamping-pendamping perhutanan sosial ya yang jauh-jauh hadir. Ada Mbak Desi dari Halmahera Barat, ada Mbak Nei dari Kabupaten Bima, dan juga Mas Faisal dari Lampung Selatan. Oke, mungkin boleh perkenalan dulu nih dari Mbak Desi. Siapa sih Mbak Desi dan dari mana sih? Gitu. Iya, baik, terima kasih. Nama saya Desi Natalia Suatalbesi. Saya pendamping di Kabupaten Halmahera Barat. Ada beberapa desa yang saya dampingi. Senang sekali bisa hadir bersama teman-teman dan kita semua yang ada di hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak Desi. Silakan Mbak Mei. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Meliana Sulistia. Saya pendamping dari Kabupaten Bima. Di wilayah dampingan saya mendampingi ada 6 desa. Sekian dari saya. Oke. Terima kasih. Mas Faisal, silakan Mas. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faisal Kurniawan. Saya pendamping masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, terkhusus di KPH Gedong Wani. Oke. Dari Gedong Wani. Dari Halmahera Barat, dari Kabupaten Bima dan Lampung Selatan ya. Oke, karena tadi saya sudah mancing bahwa kita mau cerita-cerita hari ini nih. Boleh diceritain nggak gimana pengalaman masing-masing sebagai pendamping dalam mendorong keterlibatan perempuan? Tadi kita ngomongin pengaruh utamaan gender ya, dan juga generasi muda di kelompok perhutanan sosial. Boleh dari yang paling jauh dulu deh. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Pengalaman yang saya dapatkan selama pendampingan di Kabupaten Halmahera Barat, terlebih khusus ada 7 desa yang saya dampingi. Senang sekali bisa belajar dan bisa merasakan, menikmati bersama bagaimana perjuangan sebagai seorang pendamping. Pengalaman saya selama pendampingan ini ada baiknya, ada sukanya, ada dukanya. Tapi untuk keterlibatan sendiri ada kok perempuan keterlibatan, bahkan ada juga pemuda yang masuk dalam KPS maupun KUPS. Dan rata-rata mereka menerima proyek ini dengan baik. Dan pengalaman saya yang tak terlupakan adalah bersama mereka merasakan dan menikmati apa yang Tuhan berikan, keindahan seperti hutan yang mereka coba belajar bahwa memelihara dan memproduksi hasil hutan dan sekarang menjadi sebuah produk adalah satu kebanggaan bagi saya. Mungkin dari saya sekian. Oke, terima kasih Kak Desi. Kita ke tengah nih, ke Bima dulu. Dari Mbak Mei, gimana Mbak? Cerita-cerita pengalamannya. Ya, pengalaman selama pendampingan ya terkait dengan keterlibatan perempuan dan anak muda di wilayah dampingan. Selama 5 tahun mendampingi SSF, awal-awalnya itu kita melibatkan para anggota masyarakat dalam kegiatan FGD. Awal-awal di tahun pertama, kegiatan FGD itu sering diikuti oleh para laki-laki saja yang awalnya. Kemudian kita mencoba pendekatan-pendekatan dengan FGD ataupun peningkatan kapasitas. Bagaimana nih caranya melibatkan perempuan agar perempuan tidak hanya duduk di dapur gitu. Jadi kita melibatkan mereka dengan cara ketika memulai FGD atau apa, kita melibatkan, memanggil, membicarakan bagaimana apa kemauannya ibu-ibu dengan adanya proyek SSF, apa yang mau dikelola di dalam kawasan seperti itu. Oke, terima kasih. Ada proses ya tadi, dari mulai laki-laki semua sampai akhirnya ada perempuan yang ikut dalam gitu ya. perencanaan maupun dalam ini sih. Oke, Melibatkan mereka. makasih Kak Mei. Kita langsung lanjut ke Mas Faisal. Oke,
mungkin saya sepakat dengan Mbak Desi dan Mbak Mei ya terkait bagaimana pengalaman pendampingan mungkin hampir sama di semua daerah. Mungkin sedikit saya menambahkan terkait bagaimana sih sebenarnya peran perempuan dan generasi muda di dalam sebuah kelompok terkhusus di perhutanan sosial yang memang pada kenyataannya di lapangan ternyata terpinggirkan sosok peran perempuan dan generasi muda karena mereka dianggap tidak bisa ikut serta dalam mengelola perhutanan sosial, sedangkan mereka di tingkat di masyarakat terutama lebih banyak kepada bapak-bapaknya sebagai pengelola dan juga sebagai yang merasa mereka lah imam di keluarga, karena pada hakikat sederhananya seperti itu. Makanya peran perempuan dan generasi muda ini luar biasa lah terpinggirkannya. Oke, nah saya tertarik sama ceritanya Mbak Mei dulu nih. Iya. Nah kalau tadi cerita awal-awalnya kan ada bapak-bapak semua gitu ya, laki-laki semua. Nah terus pada akhirnya ada ibu-ibu yang ikut serta gitu, anak-anak muda yang ikut serta. Apa saja sih partisipasi mereka gitu yang dilakukan terhadap kelompok gitu ya? Iya. Peran perempuan dalam pengelolaan PS itu sangat berpengaruh, terutama dalam sosial, budaya maupun ekonominya. Tanpa perempuan, sesuatu hal itu tidak akan berjalan dengan mulus. Karena perempuan itu jiwa keibuannya, satsetnya itu luar biasa. Jadi ketika ada acara, ada pertemuan paling cepat. Kemudian terkait dengan pemuda. Pemuda itu, kalau pemuda kan agak jarang ya mau masuk dalam kawasan. Jadi kita melibatkan mereka dalam kegiatan sosial budaya aja sih. Oke. Jadi memang ada bagian-bagian bagian-bagiannya masing-masing. Jadi memang kalau senior ini yang suka ke hutan ya tetap ke hutan. Kemudian ibu-ibu gitu ya, mengolah hasil hutan seperti itu. Iya. Kalau Kakak Desi? Ya, partisipasi yang nyata sekarang di 5 tahun perjalanan proyek SSF ini, saya lihat bahwa di tahun ketiga bahkan tahun keempat, bahkan di akhir-akhir mulai sangat nampak peran perempuan dalam pengembangan usaha. Oke. Nah, untuk saat ini semangatnya luar biasa. Saya kemarin ketika dipesan produk saya sampaikan ke ibu-ibu, mereka sangat antusias dan mereka kayak seperti wow, ternyata bahwa hasil hutan bisa jadi produk dan bisa menghasilkan. Itu satu kebanggaan yang luar biasa yang saya bisa dampingi untuk saat ini. Jadi memang mulai menyadari juga manfaatnya terhadap peran-peran tadi ya. Kalau saya berperan mungkin manfaatnya bisa lebih besar gitu. Pada akhirnya mereka juga berperan penuh ya di kelompok gitu. Kalau Mas Faisal nih, Mas, terhadap tadi anak muda, generasi muda dan juga perempuan, ada pendekatan khusus nggak sih Mas untuk mengikut sertakan mereka gitu supaya percaya nih bahwa program perhutanan sosial yang digagas oleh SSF juga nih bisa bermanfaat untuk mereka? Kalau ditanya ada cara khusus, mungkin beberapa cara memang saya dan teman-teman di lapangan lakukan begitu secara pendekatan. Memang yang dibilang Mbak Desi tadi dan Mbak Mei tadi terkait bagaimana perempuan itu mengolah makanan yang tadinya bapak-bapaknya di ladang mencari bahan baku, sedangkan sampai bahan baku itu di rumah kita bersama-sama dengan itu mencari cara bagaimana produk bahan mentah ini menjadi suatu produk olahan yang bisa menjadi nilai jual nantinya begitu. Sedangkan untuk ketertarikan mereka untuk bertani dan tanda kutip kan sekarang generasinya lebih baik bekerja di kota dibandingkan mereka harus bertani di ladang. Sedangkan secara pendapatannya kadang-kadang ternyata lebih besar di ladang. Nah kalau itu kami menyiasatinya lebih kepada, karena kan dalam hal pemasaran ini memang butuh, sekarang udah zamannya digital ya. Jadi memang pemasaran itu kami butuh peran pemuda, anak muda. Jadi kami ketika ada rapat seandainya di dalam kepengurusan badan usaha maupun kelompoknya, itu kadang-kadang kami ajak untuk mencari pekerjaan, untuk mencari pendapatan begitu. Ternyata di desa mereka, di rumah mereka bisa itu menjadi pendapatan yang tanpa mereka harus perlu keluar begitu. Iya, berarti memang menjadi
memiliki potensi yang besar sekali ya untuk para perempuan juga, mungkin yang tidak bisa merantau gitu ya, keluar dari desa atau pergi ke kota supaya menerima manfaat ekonomi terutama ya. Oke. Nah, pastinya kan dalam proses tadi bagaimana mengikut sertakan para perempuan berperan aktif sampai akhirnya juga menerima manfaatnya gitu. Ada tantangan-tantangan kan pasti. Bolehkah sharing mengenai satu tantangan utama saja yang kira-kira dirasakan gitu sama kakak-kakak? Dari Kak Desi dulu. Ya, untuk tantangan sih dalam peran perempuan ini, saya ke anak muda dulu deh. Ya. Untuk tantangan di anak muda ini, memang seperti Mas Faisal tadi, katanya lebih baik ke kota daripada di desa kan. Itu yang menjadi satu tantangan yang luar biasa. Bagaimana caranya kita merangkul mereka. Saya biasanya kalau ada pertemuan, biasa saya bilang anak-anak muda, kalau kalian mau sukses, bukan saja nanti kita ke kota sukses, kita di desa pun bisa. Ayo mari belajar bersama. Kemudian kalau untuk terkait perempuan, luar biasa. Saya baru bilang rapat saja itu, mereka pasti sudah tahu. Ini pasti ada pertemuan dan nanti ada pesanan nih produknya, karena mereka sudah mulai merasakan manfaatnya. Dari saya. Dari kami? Iya, terkait dengan tantangan nih, biasanya di lapangan, apalagi di wilayah Bima kan kearifan lokalnya masih tinggi. Terus kemudian terkait dengan nilai religiusnya juga, peran perempuan tuh masih dikesampingkan sebenarnya dalam tantangan ini. Perempuan tidak boleh terlalu bergerak atau mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Itu tantangan kami di lapangan. Tapi ketika kami masuk sebagai pendamping, hal-hal itu semoga kita rubah sedikit demi sedikit. Kita membuka cakrawala berpikir para pemuda maupun perempuan untuk ikut terlibat ketika ada peningkatan kapasitas ataupun pelatihan, ataupun ketika ada bimbingan-bimbingan teknis dari kita sebagai pendamping. Iya, iya. Ya, jadi kalau stigma di budayanya gitu ya, masih perempuan tuh di rumah aja. gitu, nggak boleh bantu ini itu gitu ya. Kalau tadi Kak Desi cerita, kalau anak muda tuh bawaannya pengen ke kota aja, padahal di kampungnya sendiri juga bisa menerima manfaat yang sangat besar ya. Kalau Kak Faisal? Sama sih yang dibilang Mbak Mei ya, terkait tantangan sebenarnya lebih kepada hak suara ya, begitu. Karena memang tadi yang saya bilang, hak suara ini menjadi gender yang luar biasa untuk merubahnya begitu ya, karena peran sosok laki-laki bapak-bapak itu sangat aktif ya, sehingga mereka merasa ya mereka lah yang punya gitu. Sedangkan keterbatasan perempuan yang mungkin banyak ibu-ibu atau generasi muda yang bisa punya banyak ide atau pengalaman tidak bisa mengeluarkan ide dan pengalamannya untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi ya di tingkat baik di tingkat keluarganya maupun di kelompoknya begitu. Jadi lebih kepada hak suara sebenarnya untuk terkait bagaimana peran perempuan dan generasi muda ini bisa terlibat begitu. Nah, dari tantangan-tantangan tadi kan sebetulnya kurang lebih hampir sama juga ya, bahwa bagaimana bisa memberikan ruang bersuara dan juga peran dan sebagainya ya. Nah, dengan adanya proyek SSF ini sebetulnya apa sih yang didukung oleh SSF gitu ya dalam memfasilitasi peran perempuan tadi, Mas Faisal? Oke, kalau SSF itu luar biasa ya. Ternyata banyak sekali yang SSF fasilitasi terkait bagaimana peran perempuan dan generasi muda itu bisa ikut serta dalam membangun perhutanan sosial yang mensejahterakan masyarakat begitu. Jadi salah satunya kami itu membentuk KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial, di mana di situ ada peran ibu-ibu sebagai yang saya bilang tadi untuk pengolahan produk turunannya, ada generasi muda. Kami mengadakan pelatihan dari yang difasilitasi oleh SSF itu terkait bagaimana digitalisasi sebuah marketing untuk memasarkan produknya, dan juga terakhir kami di SSF Project di Sumatera khususnya gitu membuat satu badan hukum. Jadi kami jadi ternyata di seperti koperasi gitu ya? Jadi di Lokus Lampung Selatan itu ada beberapa komunitas yang sama ternyata, sehingga kami dari SSF memfasilitasi
oke, dari beberapa KUPS komunitas yang sama ini bisa kita bentuk satu wadah badan hukum begitu, yang nantinya proses itu sekarang sedang kami proses, sudah terbit, ada PT, ada koperasi, jadi kami bentuk di situ. Jadi ada bapak-bapak yang masuk sebagai anggota, sebagai pengurus, ada peran ibu-ibunya, dan juga generasi muda yang kami pasangkan. Harapannya ke depan dengan banyaknya fasilitas ini, banyak hal yang memang mereka rasakan, bahkan mereka sekarang merasakan luar biasa manfaatnya begitu. Keterlibatan mereka dalam membangun suatu kelompok dan juga kesejahteraan mereka pribadi, akhirnya itu yang mereka mau begitu dan tersampaikan karena adanya SSF ini begitu fasilitasnya. Oke, cukup banyak berarti yang dilakukan SSF dalam mendukung dan memfasilitasi. Ada hal lain yang mungkin belum diceritakan tadi, belum disampaikan? Kalau dari saya, SSF sangat komplit karena fasilitasinya mulai dari pendampingan sampai bantuan alat ekonomi produktif maupun agroforestry itu nyata, bukan hanya kata-kata, tapi itu terjun langsung ke masyarakat dan dinikmati oleh kelompok KUPS. Kalau kata-kata yang hits bukan omon-omon ya? Ya, jadi konkret ya? Konkret. Nyata dirasakan? Nyata dirasakan. Alhamdulillahnya sebelum-sebelumnya masyarakat kurang memahami bagaimana sih perhutanan sosial. Tapi ketika adanya proyek SSF masuk, masyarakat ataupun kelompok yang sudah mendapatkan izin sangat paham bagaimana cara mengelola kelembagaan kelompok, kemudian penataan kawasannya, penataan lahannya bagaimana, terus sampai dengan titik pengembangan usaha hasil daripada komoditi yang ada. Itu sangat membantu sekali masyarakat. Saya sering ketika di lapangan, wah Mbak Mei sangat berterima kasih ketika adanya proyek SSF, kelompok kami namanya ada gitu, diketahui oleh masyarakat banyak kalau memang kita punya produk, apalagi di wilayah Bima produknya cukup bagus, itu terutama kemiri sama kopi. Ya. Oke, nah pertanyaan terakhir sebetulnya. Tadi ceritanya sudah seru banget ya. Dan semuanya banyak sekali dampak yang dirasakan ya. Satu aja terakhir, satu kalimat masing-masing, kira-kira harapannya apa sih ke depan? Karena sebagaimana kita tahu proyek SSF akan berakhir. Mungkin dari Mas Faisal dulu, dari Lampung Selatan. Kalau ya. Satu kalimat ya. Karena SSF dalam 5 tahun ini sudah luar biasa ya, terbantukan harapannya di masyarakat memang bisa melanjutkan apa yang menjadi harapan SSF terkait keberlanjutan kesejahteraan di masyarakat dan juga dan juga secara hutannya ya tetap lestari begitu. Harapannya seperti itu. Oke, Kak Desi. Iya, jangan nangis ya kalau ngomong harapan. Sudah mau berakhir kita, iya ternyata sudah mau berakhir SSF. Ya, dari saya, mungkin saya tidak lagi jadi pendamping di desa-desa yang selama ini saya bina. Tapi saya masih tetap akan welcome ketika dibutuhkan. Saya bisa akan bantu. Harapannya, apa yang sudah saya berikan selama ini, mohon dilanjutkan, dikembangkan. Dan pesan saya untuk KPH Halmahera Barat, Seksi Wilayah 2 Ternate, Balai PS, tolong perhatikan kelompok yang sudah saya bina selama di SSF. Itu di statement khusus ya. Iya. Tolong perhatikan kelompok yang sudah dibina oleh Kakak Desi. Oke, terakhir kami harapannya. Harapan saya ketika proyek SSF berakhir, karena selama udah hampir 5 tahun ya pendampingan. Jadi harapannya masyarakat atau penerima izin kelompok itu memahami kebijakan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan lestari. Jangan sampai ketika kami keluar itu di luar daripada rencana yang telah kami susun bersama. Harapannya semoga dengan adanya perhutanan sosial dapat membantu peningkatan yang secara kontinu termasuk dalam peningkatan ekonomi masyarakatnya. Amin. Jadi memang keberlanjutan itu sangat diharapkan sekali ya. Jangan sampai karena ada proyek saja bahwa program ini berjalan gitu ya. Karena lagi-lagi masyarakat yang tinggal betul-betul di sekitar hutan gitu ya, bahwa bisa bisa sejahtera ini adalah tujuan utamanya gitu.
Ya mungkin nggak cukup rasanya kalau ngobrol beberapa menit ya ngobrolin perhutanan sosial karena banyak banget yang bisa diceritain, banyak banget yang bisa dipelajarin. Tapi lagi-lagi karena waktu kita terbatas, terima kasih banyak Kak Desi, Kak Iya. Mi, dan Kak Faisal atas waktunya. Mungkin itu obrolan kita siang hari ini di podcast Ngopi Sore. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum.